Pemirsa, ibu seorang desainer ternama jadi korban penjamretan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, seorang siswi jadi korban begal saat berteduh dari hujan. Aksi penjamretan yang menimpa ibu dari desainer Didit Maulana viral usai diunggah melalui akun media sosial. Saat kejadian, korban yang sedang berolahraga di Taman Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tiba-tiba dipepet pelaku yang mengendarai sepeda motor. Pelaku yang beraksi seorang diri merampas kalung hingga korban terjatuh dan terluka di bagian kepala. Usai kejadian, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Selain menderita luka, korban juga mengalami trauma. Pelaku itu di sana juga, di jambret tuh, pakai tangan kiri. Nah, si korban jatuh ke jalan, mungkin berdarah tuh kena benturan itu. Begitu aja yang saya lihat sih. Apa yang dijambret? Kalung sih kayaknya. Soal di sini kan. Korban warga sini apa bukan? Warga sini. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan berharap agar pelakunya segera ditangkap. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pelajar Malang ini ketakutan dan berusaha mencari pertolongan saat disambangi komplotan begal di Jalan Raya Randu Agung, Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Korban sempat berhasil membuat pelaku terjatuh dari motor miliknya. Namun karena tidak ada yang menolong, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Peristiwa malang ini terjadi saat korban sedang berteduh dari hujan. Kan kuncinya nyantol, jadi langsung dirampas, korban lari, terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Kini polisi memburu komplotan begal dengan mengidentifikasi para pelaku dari rekaman CCTV. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang pemuda mengamuk dan menodongkan sajam ke petugas saat razia preman di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang mempelai pria jadi korban penganiayaan senjata tajam jelang ijab kabul. Aksi nekat seorang pemuda berinisial AH ini terjadi di tengah razia gabungan pemberantasan premanisme yang digelar Polres Pekalongan Kota bersama TNI, Satpol P3KP dan Dinas Perhubungan. AH yang dalam kondisi pengaruh minuman keras dan obat-obatan mengeluarkan pisau cutter dari tasnya lalu menodong dan mengancam petugas. Saat akan diamankan, ia pun berusaha berontak, memukul petugas dan terus berontak. Usai ditenangkan, pelaku diamankan ke Mapolres Pekalongan. Saat digeledah, petugas menemukan 3 butir pil psikotropika dalam tasnya. Operasi tersebut kami mengamankan salah satu orang berinisial AH. Yang bersangkutan dengan mengeluarkan cutter mengancam anggota petugas dan menyerang. Dan itu sekarang kami amankan, kami proses lebih lanjut. Razia gabungan digelar guna menekan aksi premanisme, pungli dan balap liar yang meresahkan masyarakat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ahmad Anda, 31 tahun, terpaksa menikahi kekasihnya Farida Aryani di RSUD Bari Palembang, Sumatera Selatan dengan kondisi penuh luka akibat penganiayaan. Peristiwa tragis ini bermula saat korban mendapat serangan brutal dari orang tidak dikenal di depan lokasi pernikahannya Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu. Korban dianiaya 4 pria menggunakan senjata tajam dan senjata api saat turun dari mobil. Penganiayaan tersebut sontak membuat suasana di lokasi berubah mencekam. Para tamu dan keluarga yang hadir berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Akibat penyerangan, korban terluka di kepala, tangan, dan kaki. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok, sehingga korban mengalami luka bacok. Ini mobil ini yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Apa yang ditemukan tadi, Bang? Di dalam ini kita temukan handphone dan ada sarung senjata.
Resepsi pernikahan tetap dilakukan meski tanpa dihadiri kedua mempelai, sementara aparat pun tetap melakukan olah TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua pengamen MA dan SA terekam amatir saat melakukan aksi perusakan bus di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi perusakan dipicu, keduanya tidak diizinkan masuk bus karena kondisi bus sudah penuh oleh penumpang. Kedua pelaku lalu mengejar bus menggunakan motor hingga terjadi aksi perusakan. Tidak butuh waktu lama, satu pelaku MA 18 tahun ditangkap di persembunyiannya di kawasan Balaraja. Pelaku digelandang Kapolres Tangerang dan dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama. Sementara satu pelaku lainnya, SA, masih buron. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Rekaman kamera CCTV menunjukkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dan mobil di perempatan lampu merah Degung, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat sepeda motor yang dikendarai dua orang gadis remaja diduga menerobos lampu merah menuju Jalan Bayangkara. Di saat bersamaan melaju sebuah mobil dari arah Kota Sukabumi sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, penumpang sepeda motor berinisial SN meninggal dunia. Sementara pengendaranya berinisial LH mengalami luka ringan. Petugas Satlantas Polresta Sukabumi melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk korban dilarikan ke rumah sakit Ashifa, tetapi sangat disayangkan dalam penindakan medis untuk saudara SN meninggal dunia. Untuk sopir sendiri masih kita minta keterangan dan juga saksi yang berada di lokasi sedang kita dalami. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum untuk diamankan sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Hari Raya Waisak, lalu lintas arah puncak masih terpantau padat. Diperkirakan 4.000 lebih kendaraan sudah masuk kawasan Puncak Bogor. Ya pemirsa, kondisi terkini di Simpang Gadok Ciawi Bogor hingga saat ini terpantau kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak masih padat. Walaupun informasinya puncak libur Hari Raya Waisak sudah lewat yaitu kemarin, tetapi hingga saat ini pun kondisi lalu lintas masih padat. Dan hingga saat ini informasinya juga sistem ganjil genap masih diberlakukan sehingga ini pun menjadi himbauan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju puncak dapat memperhatikan plat nomor mobil Anda. Dan ada pun juga informasinya bahwa sistem ganjil genap ini hanya diberlakukan hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan setelah itu akan diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta menuju ke puncak. Dan ada pun informasinya bahwa sistem one way dari arah Jakarta menuju puncak ini diberlakukan hingga jam 1 pagi. Dan setelah itu, jikalau lalu lintas masih padat atau terjadi kemacetan yang cukup panjang, akan diberlakukan sistem one way dari arah puncak menuju Jakarta. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju puncak dapat selalu memperhatikan kendaraan Anda. Pastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi prima dan juga perhatikan selalu kecepatan kendaraan Anda. Dari Puncak Bogor, Jessica, iNews, Raga Firdaus, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.